Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berang-berang, ada zebra. Selamat datang, saya ucapkan di belajar bersama. I'm all teach, you listen, and so on. Saya Nabi Saleh Bibi, kalian bisa panggil Senusan di sini. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih soal asam basa yang ada di sekitar kita? Ambil contoh, ini ada buah jeruk. Kalau misalnya manis, yang bisa kalian makan secara langsung atau dibuat jadi es jeruk, enaknya itu. Terus, tapi kalau kalian lagi nggak hoki, kalian bisa dapat yang asem. Terus, nah ini ada lagi sabun. Sabun ini sifatnya basah. Nah, terus hubungannya kedua benda itu tadi sama pembelajaran kita hari ini apa? Selamat datang di Asam Basa Kimia kelas 11, di mana saya akan mengajarkan kalian materi asam basa kimia secara simpel. Semoga. Nah, asam basa itu istilahnya ada rentangnya. Seperti gambar yang terlihat, di situ ada asam netral dan basa. Asam yang paling kuat itu berada di rentang nomor nol, nomor nol. Biasanya saking kuatnya ini tuh bersifat korosif. Lalu asam yang paling rendah itu ada di rentang angka 6. Lalu di antara itu ada netral. Netral ini sifatnya tidak mengandung asam dan basa, alias jika kalau misalnya terkena kulit ya nggak kenapa-napa. Lalu ada basa dimulai dari rentang 8 sampai 14. 8 di sini termasuk basa yang lemah hingga 14 yaitu basa yang kuat. Nah, terus produk basa ini contohnya sifatnya apa aja? Yang pertama, itu punya pH di antara 14 sampai 8 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ambil contoh ya seperti gambar itu, sabun. Lalu yang kedua, bersifat kaustik atau merusak jaringan. Sebenarnya sifat merusak jaringannya ini bisa tergantung dari kekuatan basanya itu sendiri. Kalau rata-rata sabun yang kalian pakai itu pH-nya ada di angka 9, jadi termasuk basa lemah. Kalau misalnya eh, pH basanya itu sangat tinggi alias bisa sampai 14, gak cuman kuman doang yang hilang, tangan kalian juga karena jaringannya rusak. Yang ketiga, ada sifat produk dengan kadar basa yaitu pahit. Kadang kalau misalnya kalian kecipratan sabun atau pembersih itu kan rasanya pahit toh. Lalu yang keempat, licin dan bersabun seperti waktu kalian pakai sabunnya. Dan yang terakhir, bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan listrik. Lanjut ke yang asam. Sifat produk dengan kadar asam ini yang pasti rentang pH-nya di antara 0 hingga 6, di mana 0 termasuk asam kuat dan 6 termasuk asam yang lemah. Dua, sifatnya korosif. Ketika kalian pakai pembersih yang digambar itu, Pixel waktu bersihin kamar mandi, tiba-tiba kecipratan. Setelah beberapa saat, kalian kan pasti merasa kalau tangan kalian yang kecipratan itu pasti kerasa panas dan lambat laun kulitnya itu jadi kayak kelupas sedikit gitu loh. Nah, itu namanya bersifat korosif. Terus ada lagi namanya asam klorida atau HCl. Saking kuatnya ini asam itu bisa merusak besi yang sangat tebal. Terus juga jadi salah satu kunci buat pencernaan yang ada di tubuh kita ya. Di lambung itu isinya HCl itu. Tiga, rasanya asam, jangan dicoba. Yang terakhir dapat merusak besi. Nah, terus yang mencetuskan teori asam basa ini pertama kali siapakah? Yang pertama itu ada eh, ilmuwan dari ilmuwan
namanya Svante August Arrhenius. Sesuai namanya, teori yang pertama ini diberi nama teori asam basa Arrhenius. Arrhenius. Jadi stop ya. Lalu siapa yang pertama kali mencetuskan teori asam basa ini, Kak? Yang pertama itu ada ilmuwan namanya Svante August Arrhenius dari Swedia. Sesuai namanya, teori yang dicetuskan ini dikasih nama teori asam basa Arrhenius. Arrhenius ini bilang kalau asam itu senyawa yang melepaskan ion H+. Ambil contoh, HCl. HCl ini termasuk asam karena ia melepas ion H+, berarti dan menyisakan Cl-. Lalu yang kedua, beliau mengkategorikan suatu senyawa basa bila senyawa itu melepaskan ion OH-. Ambil contoh di NaOH, di mana NaOH tersebut akan melepaskan ion OH- dan menyisakan Na+. Tapi teori yang dicetuskan sama si Arrhenius ini punya kelemahan, bahwa teori asam basa ini cuma berlaku di senyawa yang berbentuk larutan. Nah, kalau misalnya padatan gimana dong? Akhirnya disempurnakan sama Johannes Nicolaus Bronsted sama Thomas Martin Lowry. Sesuai namanya, teori asam basa yang kedua ini diberi nama asam basa Bronsted-Lowry, di mana mereka berdua ini mengemukakan bahwa asam itu zat yang cenderung mendonorkan ion H+, sementara basa itu yang cenderung menerima ion H+, dari zat yang lain, tidak harus dari asam itu sendiri. Si Bronsted sama Lowry ini juga yang mengemukakan istilah asam basa konjugasi, yaitu asam yang melepaskan H+ dan basa yang menerima H+. Nah, terus cara kita buat tahu kadar keasaman atau pH-nya itu gimana, Kak? Yang pertama itu ada alatnya yang namanya kertas laksmus sama merah dan biru. Lalu yang kedua ada kertas pH, dan yang terakhir pH meter digital. Nah, tiap alat-alat di sini itu punya kelebihan sama ukurannya masing-masing. Ambil contoh kertas laksmus merah dan biru. Kertas laksmus ini itu sederhana, sama bisa kalian beli secara bebas. Terus juga karena penggunaan yang sederhana, ambil contoh misalnya kalian mencelupkan kertas laksmus merah ke suatu cairan, dan apabila kertas laksmus itu berubah jadi warna biru, oh berarti cairannya ini basah. Begitu juga kalau misalnya yang kertas laksmus biru, kalau dicelupin ke suatu cairan dan berubah jadi merah, maka cairan itu termasuk asam. Nah, kalau misalnya nggak berubah, gimana? Kenapa, Kak? Ya karena pH dari cairan itu termasuk netral, alias di rentang angka 7. Lalu yang kedua ini ada kertas pH, kurang lebih sama kayak laksmus merah dan biru, tapi dia ini istilahnya lebih kompleks sama lebih detail gitulah pH-nya. Lalu yang ketiga ini ada pH meter digital. Ini yang paling yang biasanya dipakai sama ahli-ahli gitu, kayak dari ahli tanah, geologis, terus sama petani. Jadi ini tuh buat ngukur pH tanah, biar misalnya kalau buat petani ya biar mereka tahu pH tanah ini tuh baik untuk tanaman atau tidak. Lanjut. Nah, tadi kan kita ngitung pH-nya pakai alat. Nah, kalau pakai teoretis gimana? Nah, tapi ada dua hal yang perlu kita identifikasi dulu sebelum kita menghitung pH dari suatu senyawa. Yang pertama itu termasuk asam atau basa, ya sudah jelas lah. Kalau misalnya kita mau senyawa itu termasuk asam, maka kita pakai
pH sama dengan min log H+. Nah, H+ ini bisa kita dapatkan dari molaritas senyawa itu dikali valensi asam atau dengan simbol A. Kalau basa itu pakai POH sama dengan min log OH-, sama seperti sebelumnya. OH- ini bisa didapatkan dari molaritas dikali valensi basa atau B. Nah, setelah kita mengetahui POH-nya, lalu kita tinggal mengurangi 14 dengan POH tadi, dan akan didapatlah pH. Tapi rumus yang tadi saya jelaskan itu cuma berlaku buat asam atau basa kuat. Sementara kalau yang lemah kita pakai ini. Yang H+ sama dengan akar dari konsentrasi A atau Ka dikali molaritas asamnya. Kalau misalnya OH- ya tinggal akar dari konsentrasi basa dikali molaritas basa. Oke, kita masuk ke latihannya. Seperti yang sudah terlihat di layar kalian, ada beberapa soal menghitung pH di depan kalian. Yang 6 di kiri itu termasuk asam dan basa yang kuat, sementara 3 di kanan itu asam basa lemah. Oke, kita langsung mulai aja pengerjaannya. Soal yang pertama tadi itu ada 0,004 mol HCl. Nah, HCl ini kan termasuk senyawa yang asam kuat. Nah, berarti kita bisa pakai rumus yang pertama ini. Yang ini. pH sama dengan min log H+. 0, H+ di sini itu sama dengan 0,04. Nah, kalau kita sederhanakan jadi pangkat sederhana itu jadi 1, 2. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 2. Nah, terus molaritas valensi asamnya dapat dari mana, Kak? Ya ini, valensi asam itu didapat dari jumlah H-nya. Jadi H-nya ini jumlahnya cuma 1, jadi bisa kita langsung pakai ini. 0,04 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya berapa? pH sama dengan min log H+. Sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 2. Sebenarnya min 2. Nah, sebenarnya jawaban yang bakal keluar di ujian itu macam-macam. Tapi bisa juga jadi jawabannya itu kayak gini. Min log 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan min log 4 sama dikurangi log 10 pangkat min 2 sama dengan min log 10 pangkat min 2 itu hasilnya sama dengan 2. Berarti bisa aja 2 min log 4. Atau log 4-nya ini kalian hitung pakai kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik yang nanti bakal keluar dengan hasil sebentar. 0,60. Jadi kalau misalnya dilengkapi, ini bakal jadi 2 min log. Ini saya tulis lagi ya. Nah, gini, ini 2 min 0,60 sama dengan 1,4. Jadi pH dari 0,04 molar HCl ini itu
bisa 2 min log 4, 2 min log 4 atau 1,4 seperti itu. Lanjut. Soal yang kedua. Nol koma 0,02 mol HF. Nah, HF ini termasuk asam basa, asam basa apa asam kuat, asam kuat. Nah, jelek banget. Asam kuat. Terus valensi asamnya itu cuma ada satu, sesuai dengan jumlahannya di sini, atau A sama dengan 1. Terus cara kita dapat H plusnya itu di sini dengan mengalikan M molaritasnya dikali valensi asamnya. Jadi bakal seperti ini. H plus sama dengan 0,0 sebentar. 0,002 dikali 1 ya sama dengan 0,02 sama dengan 1, 2, kita sederhanakan 1, 2, 3. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Nanti 3. Kita bisa langsung masukkan ke rumus. Min log pH dulu, salah, sorry. pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3. Sama seperti sebelumnya, hasilnya itu nanti ini bisa, kalau diteruskan itu bakal jadi seperti ini. Min log 2, min log min log 10 pangkat min 3. Min log min 3, pangkat min 3 itu sama aja dengan log 3 dikurangi log 2. Nah, ini jawaban pertama. Lalu kalau misalnya kalian lanjutin lagi, itu bisa jadi seperti ini. 3 min log min log 2 di sini enggak tulis. 3 log 2 sama dengan 3 min log 2 itu sama dengan 0,30. 3 dikurangi 30 itu 3 dikurangi 0,3 itu sama dengan 2,7. Nah, ini jawabannya. Ini yang jawaban pertama. Ini yang kedua. Oke, lalu soal yang ketiga. Ini ada 9 kali 10 pangkat min 3 HCl. Nah, molaritasnya ini udah disederhanakan sama soalnya, jadi tinggal kita masukin ke H plusnya. Sama seperti sebelumnya, min pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 9 kali 10 pangkat min 3. Kalau kita jabarkan, ini jadi min log 9 dikurangi log 10 pangkat min 3. Jadinya min log 10 pangkat min 3 itu hasilnya sama dengan 3. Jadinya min 3 min
log 9. Kalau kita teruskan lagi, bisa sama dengan 3 dikurang 3 min log 9, 0,95 sama dengan 3 min 0,95 itu sama dengan 2,05. Ini jawaban yang kedua, ini jawaban yang pertama. Oke, kita udah masuk ke soal keempat, yaitu 4. Sini saya pakai yang merah aja ya, biar nggak bosen. Yaitu 0,1 molar NaOH. Oh ya, maaf kalau misal sebentar. NaOH. Nah, NaOH di sini itu termasuk basa kuat. Termasuk basa kuat. Terus jumlah A-nya itu cuman ada 1. Enggak. Kalau A itu cuman buat asam. Kalau misalnya basa kita pakai B. B-nya di sini itu cuman 1. Termasuk apa? Karena OH-nya di sini cuma 1. Terus buat ngitung kalau kalau yang tadi itu kan kita pakai H+. Ini H+. Nah, sekarang kita pakai OH-. Ya, bukan sih. Maksud saya di sini itu tadi yang asam itu pakai H+. Kalau yang basa itu kita pakai POH. POH sama seperti sebelumnya, POH ini kita bisa dapat dari jumlah molaritasnya dikali B. Molaritasnya berapa? 0,1. 0,1 ini kalau disederhanakan jadi 1 kali 1 kali 10 pangkat min 1 atau 10 pangkat min 1 aja, biar gampang. 10 pangkat min 1. Terus kita maaf ini maksudnya OH-, kita masukkan ke rumus POH. POH ini dapat dirumuskan dengan log min log OH- sama dengan min log 10 pangkat min 1. Min log 10 pangkat min 1 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, tapi sesuai dengan yang panduan di awal, kita perlu biar tahu pH-nya itu kita mengurangi 14 dengan hasil POH ini tadi. Jadi pH yang bakal kita dapat itu sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 1 sama dengan 13. Jadi 0,1 mol NaOH sama itu memiliki kadar keasaman atau pH pH 13. Lanjut soal kelima, yaitu 10 pangkat min 5 molar KOH. A-nya di sini, maksud saya B.
B yang ada di sini itu hanya ada satu, yakni OH-nya ini hanya ada satu. Lalu kita masukkan, kita cari OH-nya. OH- ini didapat dengan 10 pangkat sama dengan 10 pangkat 5 molar. Kali 1 ya sama dengan 10 pangkat 5, terus kita masukkan ke rumus POH. POH sama dengan min log OH min. Sama dengan min log 10 pangkat min 5. Min log 10 pangkat min 5 itu sama dengan 5. Kalau misalnya bisa kalian hitung sendiri pakai kalkulator saintifik atau kalkulator yang kalian punya. Nah, lanjut POH yang udah kita ketahui yaitu 5. Tinggal kita masukkan ke rumus pH, yaitu pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 5 sama dengan 9. Lanjut soal ke-6. Soal yang basa kuat yang terakhir. 0,024 molar NaOH. B di sini yaitu hanya satu, yaitu OH- itu sendiri sama dengan 1. OH sama dengan ini sama dengan 0,024 dikali 1. Terus 0,024 ini kalau kita sederhanakan jadi 1, 2, 3. Berarti 24, maksud saya 2,4 itu 2 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan ke rumus POH. Yaitu min log OH min sama dengan min log 2,4 dikali 10 pangkat min 2. Hasil yang pertama yang kita dapat itu bakal jadi 2 min log 2,4. Kalau kita terusin lagi juga bisa. Belum sih. Maaf. 2 min log 2,4 ini belum hasil akhir ya. 2 min log 2,4 ini sama dengan 2 min log 0,4. Sama 2 min log 0,4. 2 min 0,4 sama dengan 2 min 0,4 sama dengan 1,6. Kita masukkan ke rumus pH sama dengan 14 min 1,6 sama dengan 12,4. Ini hasilnya. Oke, yang soal asam basa kuatnya sudah selesai, kita masuk ke yang asam basa lemahnya. Yang pertama itu tadi diketahui terdapat 2 mol CH3COOH dengan Ka sebesar 10 pangkat min 3. Hitung pH-nya. Kita ganti pakai biru aja kali ya. Yang
pertama itu ada 2 mol CH3COOH dengan Ka sebesar 10 pangkat min 3. Nah, CH3COOH ini termasuk asam lemah. Jadi kita pakai rumus yang ini. H+ sama dengan akar Ka kali M asam. Tinggal kita masukin H+ sama dengan Ka-nya ini 10 pangkat min 3 dikali molaritasnya 2 dikali 2 sama dengan, bentar saya hitung dulu, 10 pangkat min 3 dikali 2 sekitar 0,04. Kita masukkan H+-nya ini ke rumus pH. pH sama dengan min log H+ sama dengan min 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 4. Ini hasil jawab. Min log 4. Ini jawaban yang pertama yang bisa kita dapatin. Kalau misalnya kita lanjutin ini juga bisa. Jadinya 2 min log 4 itu tadi 0,60. Ini saya tulisin lagi ya. Sama dengan 2 min 0,6 sama dengan 1,4. Ini pH-nya. Jadi 2 molar CH3COOH dengan Ka 10 pangkat min 3, pH-nya itu 1,4. Baik, itu saja pengajaran buat materi asam basa kimia, materi asam basa dari mapel kimia kali ini. Buat yang mau request mapel atau materi lain juga bisa ya, tapi kalau bisa jangan kompleks-kompleks, soalnya saya juga termasuk masih belajar di sini. Terima kasih, Janemina.